Terus waktu direbahin tuh dia nggak gulingan gini. Wah. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi kemarin tuh gua habis touring pakai Primavera terus ngerasa underpower dan pengen Vespa yang cc-nya lebih gede. Makanya gua review GT 200 dan alhamdulillah akhirnya sekarang gua kebeli. Mas, salah mas. Ini motornya. Oh, sama. Memang warnanya sama-sama hijau, tapi bukan berarti gitu. Salah. GT, lu ngapain? Itu tadi apa, gerakan apa namanya? Muhammad Ali. Mas Alid, akhirnya. Iya. Baru kemarin kamu itu review yang GT 200 kan, Gran iya. Turismo. Akhirnya beli juga Mas Alid? Karena kemarin gue ngerasa Gran Turismo itu posisi duduknya udah enak, sesuai prediksi gue bahwa Vespa Big Frame itu lebih nyaman untuk touring. Karena kamu sudah nyobain pakai kancil. Udah nyobain pakai Primavera. Udah nyobain juga pakai NMAX juga udah pernah. Dan lain-lain. Ini menurutmu? Untuk Big Frame 4 tak, menurut gue paling lebih nyaman. Lebih nyaman. Kalau masalah paling nyaman gue nggak tahu ya ke depannya. Nah, kemarin kan kamu nyoba yang di Gran Turismo 200, di GT 200. Ya. Ini kamu belinya 300. Kenapa akhirnya kok kamu memilih 300? Bukannya sama-sama horsepower dan torsinya? Iya, horsepower beda, torsinya mirip. Tapi top speednya sama sebenarnya. Oke. Cuman ya itu tadi, kebutuhan torsi itu buat gua lebih menarik gitu. Berarti kamu adalah tarian bawah dibanding tarian atas? Betul, gua nggak suka motor ngebut, cuman gua butuh motor yang kalau nyelip-nyelip lebih gampang gitu. Berarti kamu suka kontraflow ya, Mas? Lawan arah. Lawan arah, bener. Apa yang istimewa dari motor ini, Mas Lid? Harganya? Oh ya? Iya. Di bawah pasaran? Di bawah pasaran, bukan di bawah pasaran, maksudnya. Satu, Pak! Nggak pakai kolang-kaling! Nggak, maksudnya kemarin gue coba cari GTS 300 Supertech. Oke. Buset harganya, Met, udah 100. Melampaui batas? Iya, 140 atau 150 juta ya. Iya. GTV Segiorni juga, aduh, digorengnya udah 160. Padahal kamu kayaknya minatnya ke Sergioni ya? Awalnya ya. Cuma harganya terlalu... Gue suka motor-motor yang historical value-nya tinggi gitu kan. Cuman akhirnya gue berpikir bahwa, gue kan nih motor mau gue modif, terus mau gue pakai banget touring. Iya. Ngapain gue beli motor yang limited atau yang baru? Betul. Mending second, masih sehat. Betul. Terus habis itu kita modif sesuai karakter kita. Yang gitu. penting secara fungsi dapat. Betul. Terus bentuk dan kenyamanannya juga dapat. Betul. Soalnya kalau gitu oke. punya budget 150 juta, udah. Misalnya punya budget 150 juta dapat motor baru, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi 150 juta misalnya ya, terus kita beli motor second, masih ada sisa budget buat ganti pelek. Iya, betul. Ganti warna. Jadi itu adalah seninya bermodifikasi, Mas. Memodifikasi. Ya, Jadi betul. bukan berarti kamu punya uang berapa, harga berapapun kamu beli. Iya. Tapi gimana caranya like hands together night. Nah, Oke. betul. Makasih. Itu quote yang dalam banget. Iya, makasih. Jadi ini GTS 300 tuh tahun 2017. Oh, 2017 ya? Sudah 8 tahun. Yang kemarin 2000 yang kamu coba? 2003. Oke. Itu lebih tua lagi. Nah, secara bentuk sebetulnya nggak ada perbedaan ya? Hampir nggak ada perbedaan. Oke. Memang untuk seri Gran Turismo itu mirip Oke, aja. Cuman yang membedakan adalah fitur. Tapi gue mau ngomong ini umurnya udah 8 tahun, tapi odometernya dong lihat. Dan berapa totalnya? Anjas 4.39 ini, Mas. Bukan, itu jam. Itu jam. Ya. 15.429. Betul. Berarti ini kurang lebih sehari pemakaian 7 kilo. Matematikanya keren. Thank you, Mas Ali. Itu rumusnya gimana? Setahunnya kurang lebih pemakaian sebulannya 100 kilometer. Per tahunnya 1.200-an lah ya. Bener nggak? Enggak. Jadi gimana? Kan sehari 7 kilo. Kan umurnya ini sekitar 7-8 tahun. Ini 15.000. Oke. Berarti 15.000 bagi 7 atau bagi 8 tuh. Ya pokoknya sehari 7 kilo bener ya? Kisaran segitu, 6-7 kilo. Yo, oke lah. Oke. Motor dipakai.
kadang-kadang motor nggak pernah dipakai juga kita deg-degan, Mas. Betul. Jadi memang plus minus. Nah, itu kemarin kita udah bawa tukang inspeksi waktu mau beli tuh motor. Iya, iya. Namanya Mas Rian Syaikudin untuk ngecek. Rian Jamet Autospektor. Nah, Met. Ya. Kenapa lu kemarin iyain aja, Mas? Oh, itu harga segitu worth it gitu. Karena kalau sebetulnya kan semua kembali ke kamu yang beli. Ya, semua kembali ke Allah. Iya, kembali ke Gusti Allah. Kalau Tapi Allah nggak membuka hati saya juga saya nggak betul, beli. tapi motor ini begitu yang paling pertama kita lihat adalah ini, Mas. Apa tuh? Bentar ya, yang paling pertama kita lihat ini kemarin membuatku wah, ini kayaknya poin pertama satu, Mas. Apa tuh? Nah, kayak ini nih banyak yang masih coretan pabrik. Segaris. Artinya paling nggak masih minimalisir di bongkar-bongkar yang aneh-aneh lah. Terus packing juga masih pada bagus. Betul. Itu poin pertama. Mesin kering? Mesin kering, poin pertama. Terus habis itu Ada yang nelpon ya kalau mesin kering? enggak dong. Kering. Kering sembunyi sepeda kurun aduh. Nah, udah nih, itu kan, Mas. Ya. Terus yang kedua adalah stangnya 2, Mas. Stang 1 dong. Enggak, maksudnya ada 2 ini. Handle-nya. Handle-nya. Terus kalau sebelah doang nggak usah dibeli nggak ya? bisa, jangan. Terus spion ada 2. Oke. Kalau 1 doang di tengah gimana? Nggak bisa, jangan. Kayak jadi ngeliatnya mukamu. Oke. Yang kedua adalah joknya pakai busa. Oke, jadi kalau di dalam joknya ini batu granit nggak boleh dibeli? Jangan. Terus yang kedua klaksonnya ada bunyinya, Mas. Ada bunyinya nih. Itu harus dibeli. Kayak JAV sebenarnya ya. Ban ada 2. Ban ya. Ban ada 2, terus bahan bakar pakai bensin. Kayaknya gue salah milih inspektor kendaraan kemarin. Jangan-jangan ini sebenarnya nggak sehat ini anjir. Enggak, tapi yang pertama tadi, Mas. Yang pertama tadi itu udah maksudnya banyak coretan pabrik lah, artinya masih lurus. Yang kedua dipakai di test ride. Di test drive. Motornya enak. Maksudnya untuk aku yang nggak ngerti-ngerti banget ya dipakainya tuh langsung enak lah. Nyaman. Dipakai belok nggak banting. Nggak banting kanan kiri. Kan terus ada tuh motor yang dipakai belok lah. Gitu. Malah smackdown. Ya. Pokoknya itu, Mas, dipakai kanan kiri nggak banting. Terus waktu direbahin tuh dia nggak gulingan gini. Wah. Itu aman. Terus bisa begini. Ya itu penting itu penting. Terus yang kedua itu yang paling penting, Mas. Apa tuh? Elektrikal semua berfungsi dengan baik. Betul. Ini fitur ASR udah kita coba kemarin. ASR itu apa sih? ASR itu anak saya Ramadan. Anak saya Ramdan. Anak saya salah apa? Salah saya apa? Apa sih, Mas? Anak salah saya apa? ASR itu anti slip regulation. Oke, Fungsinya kalau kita onin pas di jalan licin kita geber tuh gasnya nggak langsung brrr. Ini kan by the way torsinya udah lumayan gede nih, Iya. Dia 21 horsepower dengan torsi 23,5 Nm. Berarti kurang lebih sebetulnya sama kayak traction control. Semacam itu, tapi mereka kasih nama sendiri. Suka-suka Vespa aja. Terus tapi minusnya menurutku cuma satu, Mas. Tapi itu sebetulnya bukan minus yang minus sih. Iya. Itu ini Scotlandnya ini karena aslinya warnanya kan bukan gini. Ini aslinya warnanya lime green. Nanti teman-teman bisa lihat langsung warna aslinya itu ada di sini. Ya. Nah, ini. Warnanya kayak gini nih, teman-teman. Nah, warna aslinya seperti ini, tapi nggak ada masalah. Ya, we don't give a about color. Cuma ini memang udah pada kletek-kletek. Nah, ini memang nantinya mau gua copot-copotin. Karena menurut owner sebelumnya memang ini begitu beli langsung di stikerin dulu. Makanya ada untungnya sebetulnya melindungi pori-pori yang dalam. Kok pori-pori? Kulit-kulit aslinya. Cat aslinya. Iya. Nah, ini nanti akan gua kelupasin semua terus gua ganti warna sesuai suka-suka gua. Udah dapat nih kamu referensinya? Udah. Nah, Mas, tapi kalau kita lihat nih dari speedometer memang jauh berbeda sama yang 2003 ya? Oh iya, ini dibandingkan punya lu, kalau punya lu kan cuma ada display kecil kayak jam di bawah. Sisanya analog. Kalau ini udah ada campurannya analog dan digital, terutama kalau speedo dan MPH-nya ini analog, tapi untuk tachometer, bensin, fuel meter, jam itu udah digital. Sama udah ada indikator-indikator kayak check engine. Kenapa? Karena dia udah injeksi. Kalau punya lu kan karbu. Betul. Terus sama remnya kalau punya lu masih biasa, kalau ini udah ABS. ABS, tapi sama-sama disc brake. Sama-sama disc brake depan belakang. Iya, betul. Terus kenapa kalau
gua milih ini tetap worth it dibandingkan yang baru misalnya Supertech gitu. Menurut gue secara performa tidak banyak perubahan karena kalau yang ini itu powernya 21 horsepower kayak punya lo ya. Di Supertech itu apalagi yang HPE itu udah lebih tinggi, dia sekitar 23. Oke. 23 horsepower. Terus torsinya dia udah 26 Nm. Kalau ini masih di 23. Tapi ya nggak gitu banyak perubahan untuk nambah budget 50-an juta lagi. Sebetulnya kan kalau yang limited kan menangnya adalah disimpan berapa tahun. Mungkin akan ada. Cuma menurutku kalau motor apapun mau pakai yang ada roda, ada baknya di belakang, kalau yang beli Mas Alit sih udah. Tapi astagfirullah Mas Jamet, apabila kita membeli sebuah benda lalu tidak kita gunakan, itu namanya mudarat. Betul, itu semua akan dihisap. Betul, nanti dihisap. Enak ya dihisap. Benar. Berarti nanti mobilmu yang nggak dipakai-pakai tak bawa, tak mintanya biar kamu nggak dihisap. Kan biasanya gua rusak masukin bengkel. Iya benar. Jadi nggak dipakai karena dibenerin. Terus apa lagi ya Mas? Terus perbedaan fitur lagi kalau HP itu udah full LCD di sini, bisa connect ke handphone. Jadi untuk yang terbaru. I see. Dimana menurut gue ya udah itu fitur gimmick. Iya. Gitu. Terus ini Mas, kemarin kamu adalah sedikit mengeluh untuk baknya tidak terlalu bisa masuk helm. 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 Yeah. Kalau ini udah kamu coba masuk ya? Masuk ya. Okay. Masuk. Ini sebenarnya ternyata gede banget dalamnya. Tadi aku udah pesan beberapa furnitur di Informa untuk naruh lemari, kasur. Coba aku coba masukin ini Mas. Muat gak nih Mas? Apa? Kamu tunggu dulu situ Mas. Ya. Apalagi itu mau dimasukin apa? Ini sih cukup gede, jadi kita bisa masukin helm, tenda, kursi. Hei, ngapain? Katamu cukup gede. Gimana sih? Gak muat ya Mas? Enggak. Oke, kita cari yang lebih kecil ya Mas. Iya. Lagian siapa berkendara membawa tempat sampah? Kecuali Pak Sampah, pakai motor Tosar roda 3. Jadi kalau gua pakai touring atau camping kayaknya lebih proper juga begini. Nah, ini dia. Kita coba, Mas. Nah. Wah, yoman kalau kalau kemarin Mas, pakai ini ketobemu rontok semua pas gitu tadi. Oh iya, salju. Udah lagi di Jepang nih. Oke. Nah, itu yang paling penting ya, Mas. Betul, karena kemarin kita coba di joknya GTS 300 juga helm full face tuh nggak muat. Iya. Nah, sebetulnya aku penasaran sih, Mas. Apa? Harganya berapa ini kamu bisa dapat? Kok tergolong murah? Harganya itu kita bisa cek di pasaran untuk tahun ini 2017-18 itu sebenarnya kan batch-nya mirip ya. Tapi karena ini yang Vietnam made lebih murah lah dibanding Jepang. Lebih murah lah pokoknya Jepang lebih murah dibanding Itali. Kemarin itu kalau secara dipakai enak banget. Body juga lempeng-lempeng. Ya, mudah-mudahan insya Allah ini tidak pernah bekas jatuh dan lain-lain. Jadi enak lah, motornya enak banget. Betul. Secara torsi buat gue udah cukup juga. Kayaknya gue nggak akan utak-atik mesin bor apa atau apapun. Betul. Nggak akan gue ganti mesin kapal juga. Tapi dibilang-bilang jadi kamu enak juga ya Mas ya? Kenapa? Kemarin enak juga GTS langsung beli. Luar biasa ya. Wah ya orang Bantul men, keren. Keren sekali. Jangan suka membandingkan hidup. Kalau Sumanto suka membandingkan hidup jadi bahaya. Kenapa Mas? Misal kamu curhat sama Sumanto. Mas, hidupku berat banget nih. Sumanto akan ngomong, lu mah enak. Iya, lu mah enak ya. Iya benar. Mau lu Sumanto ngomong ke lu mah enak kah? Jangan. Tapi mudah-mudahan memang sesuai dengan ekspektasimu Mas. Terima kasih udah bantu ngecek ini motor. Ternyata engine-nya masih guard ya, jadi aman. Ya masih safe. Nah, berikutnya pastinya akan mulai kita modif pelan-pelan. Ya. Teman-teman stay tune di... Lalu dong, kasih kisi-kisi. Apa dulu yang akan diganti nih? Pertama pasti stiker ini. Udah pada ngelupas nih. Ngelupasnya udah parah. Tapi warnanya akan gue ganti biar nggak sama seperti ini. Iya. Akan gue sesuaikan sama selera gue. Terus habis itu kaki-kaki pastinya. Tapi yang jelas gak akan gue ganti duluan itu ada suspensi. Enak banget. Suspensinya masih enak ya? Gila, untuk ukuran motor usia 7-8 tahun masih seenak ini. Biasanya gue beli motor tuh langsung ganti tuh BGM apalah. Biasanya Mas Lalo habis beli motor langsung ganti motor. Iya.
Nah, untuk ini nggak akan gue ganti. Ya. Paling nambahin aksesoris untuk mempermudah touring dan juga camping aja. Oke, Mas Halid. Habis ini gue mau bawa jalan-jalan dulu. Kita tunjukkan torsinya. Oke, mari kita coba ini GTS 300. Let's go! Wih. Tarik. Nice. Tarikannya nih gue coba. Ya. Ini lari 40. Gila. 40 ke 60 nggak pakai mikir. Bener-bener langsung tus. Gue suka banget jambakan di motor, suka banget. Konstan, instan, dan powernya itu berasa terus sampai di kecepatan 70-80 km per jam itu masih ada jambakan gitu. Habis itu melandai, tinggal ngejar top speed. Gue nggak tahu ya ini motor nanti bakal gue ubah lagi kiriannya atau enggak. So far sih gue ngerasa masih cukup banget secara power, secara akselerasi, speed juga. Gue belum merasa kirian dibutuhkan. Mungkin nanti kalau gue ngerasa gak cukup. Tapi yang bikin gue gemes adalah limiter. Mungkin itu ECU akan gue ubah biar limiternya nggak di 120 km per jam. Tarik mas. Seneng banget tuh tarikannya. Worth it lah. Udah gitu, ini kaki-kakinya walaupun udah umur 7 tahun masih enak banget. Kalau motor biasa di sini tuh deg. Nah, di sini ngayun doang, nyut. Nggak ngubah kontrol. Buset. Gampang sekali menuju 80 km per jam. Tarik. Udah 90 tuh teman-teman. Nah ini remnya ABS. Untuk yang biasa pakai rem manual, begitu pakai ABS pasti kaget. Kaget kenapa? Rasanya kayak nggak pakem. Padahal ya itu perhitungan komputasinya ya. Untuk memastikan bahwa pas lu ngerem dalam keadaan panik pun bannya rodanya nggak ngunci gitu. Jadi nggak ngeslide, nggak bikin kita jatuh di trek yang basah. Nah kalau ngomongin manuver, ini pelek 12 in masih sangat enak untuk dipakai berkendara di jalur yang rame, sepi maupun tidak rata. Jalanan komplek ini ya udah nggak usah dipikir, pasti nyaman. Pakai cornering juga enak. Ini bannya Maxxis waktu gue dapet. Paket hemat lah beli ini motor. Dan emang masih sesehat itu loh nih. Gue belum menemukan penyakit aneh-aneh dari motor ini. Gila. Tarik dikit, jambak. Gue butuh motor yang torsinya kayak gini. Itu untuk apa sih? Untuk kalau pas touring ngantuk. Nah, biasanya gue suka ngegas tuh. Mau rasa kejambak jadi fresh. Dan buat gue ini torsinya sangat cukup untuk main jambak-jambakan. Seperti biasa, Vespa ini dipakai di kemacetan tetap nyaman teman-teman. Gue suka banget posisi duduknya tuh literally kayak duduk di kloset, tapi klosetnya empuk. Ini joknya empuknya, masya Allah, enak banget. Nah, ASR ini nggak gue nyalain kalau gue lagi pengen ngebut dan di jalan yang kering.
Karena ASR ini gunanya kan untuk anti slip, biar nggak melintir rodanya saat kondisi hujan atau jalan basah. Nah, kalau kita hidupin ASR-nya di track ring, itu motor rasanya lebih lemot. Nih, buat contoh. Tung 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 tung. Tuh, jadi lemot. Rasanya kayak motor 150 cc. Nah, baru belakangan jambak. Tapi kalau kita matiin, kapanpun ditarik langsung ada hentakannya gitu. I like it. Nice. Ya, itulah perkenalan untuk Vespa GTS 300 gua. Ini Vespa kedepannya bakal mulai gua modif-modif dengan tema rally atau touring. Karena di motor bakal gua bawa-bawa touring serta camping. Nah, stay tune di channel gua untuk ngelihat perkembangan dan update-nya. Tapi untuk sementara di motor bakal gua pakai dalam kondisi standar, pakai touring dulu buat nyari tahu kurangnya apa untuk diimprove juga.